Halo semuanya, perkenalkan saya Citra Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kesenjangan ekonomi kelas 11 SMA. Setiap hari kita hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Namun, tidak semua orang menjalani kehidupan dengan kondisi yang sama. Ada yang dengan mudah memenuhi kebutuhannya, mendapatkan pendidikan yang layak, dan hidup dengan nyaman. Di sisi lain, ada pula yang harus bekerja keras sejak pagi hingga malam hanya untuk bertahan hidup. Perbedaan kondisi ini sering kita jumpai di sekitar kita, mulai dari lingkungan tempat tinggal, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan yang diterima. Fenomena inilah yang dikenal sebagai kesenjangan ekonomi. Lalu, apa sebenarnya kesenjangan ekonomi itu? Mengapa bisa terjadi? Dan apa dampaknya bagi kehidupan masyarakat? Mari kita bahas bersama. Mari kita memulai pembahasan mengenai pengertian kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah kondisi ketika terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam tingkat kesejahteraan hidup antar individu atau antar kelompok dalam suatu masyarakat. Perbedaan ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan, kepemilikan kekayaan, serta kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Dalam masyarakat yang memiliki kesenjangan ekonomi, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Sebagian kelompok masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan aman secara ekonomi, sementara kelompok lainnya harus terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Kesenjangan ekonomi tidak selalu berarti bahwa ada orang kaya dan orang miskin semata. Lebih dari itu, kesenjangan ekonomi menunjukkan adanya jurang perbedaan kesempatan hidup antara kelompok masyarakat. Sebagai contoh, dua orang yang hidup di wilayah yang sama bisa memiliki peluang hidup yang sangat berbeda. Satu orang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi dan memperoleh pekerjaan yang layak, sementara orang lainnya harus berhenti sekolah lebih awal dan bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan ekonomi menjadi masalah yang kompleks, karena tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga masa depan dan kualitas hidupnya. Contoh kesenjangan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ekonomi dapat kita lihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pendidikan, misalnya, sebagian anak dapat belajar di sekolah dengan fasilitas lengkap, ruang kelas yang nyaman, serta guru dan sarana belajar yang memadai. Namun di sisi lain, masih ada anak-anak yang harus belajar dengan fasilitas terbatas, jarak sekolah yang jauh, atau bahkan terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya. Kesenjangan ekonomi juga terlihat dalam bidang kesehatan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang baik dapat memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas. Sementara itu, masyarakat yang kurang mampu seringkali harus menunda pengobatan, menggunakan fasilitas kesehatan yang terbatas, atau bahkan tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Selain itu, perbedaan jenis pekerjaan dan pendapatan juga mencerminkan kesenjangan ekonomi. Ada pekerja yang dengan penghasilan tetap dan jaminan sosial, sementara ada pula pekerja yang penghasilannya tidak menentu dan tanpa perlindungan kerja. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penyebab kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tidak muncul secara tiba-tiba. Kondisi ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu penyebab utama kesenjangan ekonomi adalah perbedaan akses terhadap pendidikan. Masyarakat yang memiliki akses pendidikan yang baik cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Hal ini membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan berpenghasilan lebih besar. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pendidikan seringkali hanya dapat bekerja di sektor informal atau pekerjaan dengan upah rendah. Kondisi ini menyebabkan pendapatan mereka sulit meningkat dan memperbesar jarak ekonomi antar kelompok masyarakat. Faktor berikutnya adalah ketimpangan kesempatan kerja. Lapangan pekerjaan berkualitas umumnya terkonsentrasi di wilayah tertentu, terutama di daerah perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, masyarakat di daerah tertinggal memiliki pilihan pekerjaan yang sangat terbatas. Bahkan, meskipun mereka memiliki kemauan untuk bekerja keras. Kesempatan yang tersedia tidak sebanding dengan kehidupan yang harus dipenuhi. Selain itu, pembangunan ekonomi yang tidak merata juga menjadi penyebab penting kesenjangan ekonomi. Wilayah yang mendapatkan lebih banyak investasi dan infrastruktur akan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah yang kurang mendapatkan perhatian pembangunan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah, di mana masyarakat di daerah maju memiliki pendapatan dan kualitas hidup yang tinggi dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman. Semua faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk sebuah siklus kesenjangan ekonomi. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, kesenjangan ekonomi akan terus berlanjut dan bahkan semakin melebar. Selanjutnya, ketimpangan ekonomi. Pengertian ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi merupakan bagian dari kesenjangan ekonomi yang menggambarkan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan. Artinya, pendapatan yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau negara tidak dibagi secara merata kepada seluruh penduduk. Sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar masyarakat lainnya hanya memperoleh bagian yang sangat kecil. Ketimpangan ekonomi ini dapat terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Koefisien Gini. Untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi, digunakan sebuah indikator yang disebut koefisien Gini. Koefisien Gini memiliki nilai antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, di mana setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, jika nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, di mana seluruh pendapatan hanya dikuasai oleh satu individu atau kelompok. Semakin tinggi nilai koefisien Gini, maka semakin besar tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi. Indikator ini sangat penting karena membantu pemerintah dalam meneliti memahami kondisi distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selanjutnya, kurva Lorenz. Selain koefisien Gini, ketimpangan ekonomi juga dapat digambarkan melalui kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima. Garis diagonal menggambarkan kondisi pemerataan pendapatan yang sempurna. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal tersebut, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi. Dengan kurva Lorenz, ketimpangan ekonomi dapat dipahami secara visual dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dampak kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan masyarakat, tapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan pembangunan. Dampak paling nyata dari kesenjangan ekonomi adalah meningkatnya kemiskinan struktural. Masyarakat yang berada di kelompok ekonomi bawah seringkali terjebak dalam kondisi sulit yang berlangsung dalam jangka panjang. Keterbatasan pendapatan menyebabkan mereka sulit mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Akibatnya, kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi sangat terbatas. Selain itu, kesenjangan ekonomi juga berdampak pada rendahnya mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk berpindah dari kondisi ekonomi rendah ke kondisi ekonomi yang lebih baik. Dalam masyarakat dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi, peluang untuk meningkatkan taraf hidup menjadi semakin kecil karena kesempatan tidak terbuka secara merata. Dampak berikutnya adalah meningkatnya pengangguran dan pekerjaan tidak layak. Keterbatasan akses pendidikan dan keterampilan membuat sebagian masyarakat hanya dapat bekerja di sektor informal dan pendapatannya rendah dan tanpa jaminan sosial. Kesenjangan ekonomi juga dapat memicu konflik sosial dan kecemburuan sosial. Perbedaan kondisi ekonomi yang mencolok dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketegangan antar kelompok masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan pemerintah. Selain itu, kesenjangan ekonomi dapat menghambat pembangunan nasional. Ketika sebagian besar masyarakat tidak memiliki daya beli yang cukup, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, kesenjangan ekonomi bukan hanya masalah individu, tetapi masalah bersama yang berdampak pada kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan. Upaya mengurangi kesenjangan ekonomi. Mengurangi kesenjangan ekonomi membutuhkan upaya yang terencana, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu langkah penting adalah pemerataan akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat akan membuka peluang yang lebih setara dalam dunia kerja. Selain pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak dan merata juga menjadi kunci utama. Lapangan kerja yang tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga di daerah dapat membantu mengurangi kesenjangan antar wilayah. Upaya selanjutnya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur dalam ekonomi. Pembangunan jalan, transportasi, fasilitas umum di daerah tertinggal dapat membuka akses terhadap pasar dan sumber pendapatan baru. Kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif juga sangat berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Kebijakan ekonomi harus mampu melindungi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Melalui sikap saling peduli, gotong royong, dan pemberdayaan ekonomi lokal, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi secara bertahap. Dengan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dapat memberikan hasil yang nyata dan berkelanjutan. Jadi, kesenjangan ekonomi bukan sekadar persoalan angka, grafik, atau data statistik. Di balik setiap perbedaan pendapatan dan kekayaan, terhadap kehidupan manusia dengan cerita, perjuangan, dan harapan yang berbeda-beda. Dengan kesadaran dan kerjasama bersama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan hidup yang layak. Karena pada akhirnya masyarakat yang sejahtera bukanlah masyarakat yang hanya maju secara ekonomi, melainkan masyarakat yang mampu menghadirkan keadilan sosial untuk semuanya. Sekian penjelasan mengenai kesenjangan ekonomi. Terima kasih.